Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru yang kami muliakan, bapak ibu wali siswa yang kami hormati, anak-anakku sekalian, siswa SMA Islam yang kami cintai dan kami banggakan. Kajian pagi hari ini kalian buka Al-Quran kalian pada surat ke-48. Surat ke-48 itu surat Al-Fatah. Nah, kalian buka pada ayat ke-17 hingga ke-19. Sekali lagi kalian persiapkan Al-Quran kalian pada surat ke-48 surat Al-Fatah ayat ke-17 hingga ke-19. Kita akan baca bersama-sama untuk yang pertama. Nanti kemudian kita lanjutkan untuk mengkaji makna dan isi yang terkandung di dalam ayat tersebut. Nah, kita awali bacaan Al-Quran kita dengan bacaan ta'awud dan disusul dengan bacaan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعراج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما Sadaqallahul azim. Oke, tetap kalian simak dan perhatikan pada ayat ke-17 hingga ke-19. Nah, kita mulai dari ayat ke-17. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal a'ma haraju." Tiada dosa bagi orang-orang yang buta. Wala 'alal a'raj, dan juga tiada bagi orang yang pincang, ya tidak memiliki kaki sebelah atau kedua-duanya. Harajun, tidak ada dosa bagi mereka. Wala 'alal maridi haraj, demikian juga bagi orang-orang yang sakit tidak ada dosa. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menginformasikan tentang orang-orang yang diberi uzur, diberi keringanan untuk tidak ikut berangkat berjihad dalam rangka untuk membela agama Allah, membela Allah, Rasulnya, untuk membela dan menegakkan kebenaran serta keadilan.
Jadi hukum memenuhi seruan jihad yang dikumandangkan oleh kepala negara adalah wajib dalam rangka untuk mempertahankan kesatuan negeri dari upaya pemecah belahan, termasuk dari membebaskan masyarakat dari cengkraman kezaliman penjajah. Ini hukumnya wajib. Nah, setiap kaum muslimin wajib untuk turut serta. Hanya bagi mereka yang memiliki uzur boleh untuk tidak ikut. Ya, siapa mereka ini? Di antaranya adalah mereka yang memiliki keterbatasan pandangan, mereka yang buta, tidak bisa melihat, mereka orang-orang yang kesulitan dalam berjalan, mereka yang pincang kakinya, mereka orang-orang yang menderita sakit sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat berjihad, berperang. Nah, inilah gitu mereka yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan, memberikan semangat kepada siapa saja yang berangkat berjihad. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah mentaati Allah, mentaati Rasulullah dengan melakukan dan memenuhi panggilan jihad untuk membela agama Allah, menegakkan keadilan dan kebenaran, termasuk dalam menjaga kesatuan negeri tadi itu. Siapa yang melakukan itu, yudkhilhu jannat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar. Yang di surga itu mengalir sungai-sungai, di bawahnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, menunjukkan gambaran keindahan, ketenangan, ketentraman, kedamaian orang-orang yang ada di surga. Ini adalah dorongan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita itu senantiasa semangatnya di dalam menegakkan dan membela kebenaran. Wa may yatawalla, sebaliknya barang siapa yang berpaling, maksudnya adalah siapa saja yang membangkang, tidak mau berjihad, enggan untuk berangkat berjihad, dan lebih memilih menyibukkan diri dengan urusan penghidupannya, lebih memilih menuruti nafsu kesenangan duniawinya, yu'adzibhu adzaban alima, maka niscaya Allah akan azab dia dengan azab yang pedih, yakni di dunia akan memperoleh kehinaan, sementara di akhirat akan mendapatkan siksa neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini di ayat ke-17. Di ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap orang-orang mukmin. Idh yubayi'unaka, ketika mereka berjanji setia kepadamu, ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad, tahta syajarati, di bawahnya pohon. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keridhaan Allah kepada orang-orang mukmin yang telah berjanji setia memberikan baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada peristiwa yang kita kenal kita sebut dengan baiatur ridwan. Jadi baiatur ridwan itu baiat yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah sekitar 1.400 orang yang hendak menunaikan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Hudaybiyah, kemudian mereka berhenti di bawah pohon.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian karena ada suasana ketegangan antara orang-orang yang ada di Madinah dengan orang-orang ya kafir Quraisy yang ada di Mekah, agar tidak terjadi kekacauan, agar tidak terjadi pertumpahan darah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus ya sahabat untuk memberitahukan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendak menunaikan ibadah haji tersebut ke pemimpin Quraisy di Mekah. Kemudian Rasulullah menunjuk Umar ibnul Khattab untuk menjadi utusan Rasulullah. Tetapi kemudian Sayyidina Umar matur menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah gitu. Ya, kalau boleh ada orang yang lebih tepat, ada orang yang lebih bisa berdiplomasi dan juga dihormati oleh orang-orang Makkah dibanding dengan aku, karena mereka orang-orang Makkah itu begitu besar permusuhannya kepadaku, karena mereka tahu ya track recordku ya sebelumnya. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Umar siapa orang itu. Kemudian Umar menyampaikan bahwa orang tersebut adalah Utsman ibnu Affan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan Utsman untuk datang ke Mekah membawa surat dari Rasulullah untuk disampaikan ke pemimpin Quraisy Mekah, yakni Abu Sufyan bin Harb. Maka ya Utsman datang ke sana dan sampailah ke sana, bertemu dengan pemimpin-pemimpin pemuka-pemuka Quraisy, yang intinya menyampaikan ya, kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menunaikan ya tawaf, untuk datang dalam rangka mensucikan, dalam rangka memuliakan Baitullah, untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian Abu Sufyan bin Harb ini menyampaikan kepada Utsman, kalau kamu mau tawaf silahkan saja gitu, tapi jangan bawa teman-temanmu. Maka Sayyidina Utsman mengatakan bahwa aku tidak akan melakukan tawaf sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Nah, akhirnya gitu terjadi tarik ulur ya, silang pendapat di antara ya Sayyidina Utsman dan pemuka-pemuka Quraisy ini, dan perundingan berlangsung lama. Intinya bahwa ya Sayyidina Utsman mengatakan bahwa kedatangan mereka ya kaum muslimin ke Mekah itu untuk haji, untuk mensucikan Baitullah, untuk memuliakan Baitullah, dan adalah hak setiap orang ya, untuk datang ke Baitullah. Orang-orang Quraisy tidak berhak untuk melarang. Nah, karena tugas mereka ya, hanya untuk menjaga, memelihara, dan juga melayani orang-orang yang datang ke Baitullah, bukan untuk melarang. Nah, inilah yang kemudian menjadikan perundingan ini berlangsung lama. Saking lamanya kemudian ya Rasulullah dan para sahabat yang menunggu di Hudaybiyah itu menjadi gelisah. Ya, jangan-jangan ada sesuatu ini dengan ya utusan Rasulullah dengan Sayyidina Utsman gitu. Jangan-jangan Sayyidina Utsman ini dibunuh. Dan kegelisahan itu tidak hanya menimpa para sahabat, juga dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengkhawatirkan keselamatan ya Sayyidina ya Utsman. Jangan-jangan beliau ini dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Nah, apalagi kemudian terdengar isu bahwa ya Sayyidina Utsman ini telah dibunuh. Nah, oleh karena itu, karena mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil para sahabat. Ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa kita tidak akan meninggalkan tempat ini, yakni di Hudaybiyah ini, sebelum kita menghadapi mereka, sebelum kita membalas perbuatan mereka terhadap ya, Utsman. Nah,
Kemudian apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW ini disambutnya dengan genggam gempita, dengan gagah berani dari para sahabat yang menyertai Rasulullah SAW, dan mereka menyatakan sumpah setianya, menyatakan sumpah pembelaannya kepada Rasulullah SAW, dan akan menuntut balas atas kematiannya Utsman, yang meskipun ini baru isu. Nah, inilah yang kemudian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-18 ini. Nah, maka Allah kemudian menyatakan fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, yakni apa yang ada di dalam hati para sahabat yang menyatakan baiat, yang menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah itu. Yakni Allah mengetahui betapa besar kepercayaan yang diberikan para sahabat itu kepada Rasulullah, betapa besar kejujuran mereka, dan juga betapa besar ketaatan mereka ya kepada Allah dan Rasulnya. Fa'anzalas sakinata alaihim. Kemudian Allah menurunkan ketenangan atas mereka. Wa asabahum fathan qariba. Dan Allah pun memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, yakni melalui yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya untuk mereka berupa perjanjian damai yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara ya umat Islam ya, antara Rasulullah SAW ya, dan kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka yang ada di Makkah, yakni orang-orang kafir Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada kaum muslimin ketika perjanjian tersebut ditandatangani, sampai kemudian berlanjut dengan kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin yang lainnya, baik di medan Khaybar, kemudian kemenangan atas kota Makkah, yakni pada peristiwa Fathul Makkah ya, pada peristiwa penaklukan ya kota Mekah, dan juga kemenangan-kemenangan yang diperoleh kaum muslimin atas negeri-negeri dan kawasan ya sekitarnya. Ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah memuliakan mereka, Allah memberikan pertolongan kepada mereka, Allah memberikan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Wa maghanima katsiratan ya, di ayat ke-19, di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala juga menambahi pahala, kenikmatan, balasan berupa kebaikan itu kepada orang-orang mukmin yang mau menolong Allah, yang membela Allah dan Rasulnya. Wa maghanima katsiratan, serta harta rampasan yang banyak, ya'khudunaha, yang dapat mereka ambil. Wa kanallahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala lah yang maha ya dikjaya, yang begitu besar kekuatannya yang tidak akan ada ya seorang pun yang sanggup untuk menentang dan mengalahkannya. Oleh karena itu siapapun ya yang membela Allah dan Rasulnya, pasti mereka akan memperoleh kemenangan, pasti mereka akan memperoleh keberuntungan, karena mereka akan ditolong oleh Allah, karena mereka akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita semua menjadi orang-orang yang terdepan di dalam membela Allah, membela Rasulullah, dan juga syariat yang dibawa oleh beliau. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.